Jadi pemodal-pemodal bank-bank itu sering sekali kan ngasih modal. Terus enak punya uang sedikit, gaya ditampilkan. Kan seperti itu salah sebetulnya. Nggak usah gaya. Saya itu loh ke kantor naik Grab saya betul naik Grab. Grab biar lancar, kasihan Grabnya. Gitu. Iya, iya. Nah, ini menarik Masuk. ini, ya betul. Ya benar. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pemirsa Dialog Masa dimanapun Anda berada, saya Mas Ali, host Dialog Masa, kembali menjumpai Anda sekalian dalam program yang ditunggu-tunggu, yaitu Jawara Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang pasar online. Apakah pasar online itu menjadi ancaman atau peluang? Nanti kita akan ngobrol tentang hal itu dengan santai bersama narasumber yang telah membersamai kita semua dari Komisi 2 DPRD Kabupaten Pasuruan. Sebelumnya izin memperkenalkan beliau-beliau, mulai dari yang paling sisi kanan saya, Bapak Agus Suyanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Dan yang di sampingnya Ibu Nur Laila. Alhamdulillah Ya, sehat. baik Bu ya. Dan yang paling jauh di sana dan paling kokoh ini ya, gagah, Bapak Haji Ilyas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita tahu bahwa di era COVID beberapa tahun lalu ya, UMKM itu digadang-gadang sebagai pihak yang paling menjadi pejuang, pahlawan kayak gitu ya, karena bisa mempertahankan perekonomian rakyat. Nah, saat ini kita bicara UMKM selalu terkait dengan pasar online ya, karena nyaris pasarnya berpindah. Kalau dulu kita ini ke pasar belanja ya, kita pergi. Kita sekarang cukup scroll HP, apapun bisa dibeli. Mulai barang yang paling receh sampai barang yang paling besar bisa dibeli melalui gadget kita masing-masing. Kita memulai dengan pertanyaan yang pertama, mungkin ke Pak Agus terlebih dahulu. Pak Agus, sebenarnya bisa diklasifikasikan terlebih dahulu nggak Pak, untuk UMKM itu apa sih UMKM itu? Atau ada yang besar, yang kecil? Ya, sahabat UMKM dimanapun berada, kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu UMKM dan IMKM. Sebenarnya UMKM dan IMKM itu sama. Definisi UMKM ini secara general, secara umum, ini adalah orang yang melakukan kegiatan usaha. Tetapi di IMKM itu adalah industri mikro kecil menengah. Jadi kalau UMKM, Mas, ini adalah usaha mikro kecil menengah. Kalau IMKM berarti UMKM tersebut menghasilkan produk. Nah, padahal semua usaha ya, semua usaha di bawah usaha besar itu namanya UMKM. Mikro kecil menengah. Nah, berdasarkan PP nomor 9 kalau nggak salah tahun 2021 ya. Disebutkan bahwa klasifikasi UMKM atau IMKM itu di bawah 2 miliar itu masuk kategori usaha mikro. Kemudian kalau 2 miliar hingga 15 miliar ini dikatakan sebagai UMKM atau IMKM kategori kecil. Nah, kemudian kalau untuk UMKM skala menengah itu di atas 15 sampai 20 sampai 50 miliar. Ini berdasarkan klasifikasinya seperti itu. Oke. Jadi dari klasifikasi itu kita bisa tahu bahwa arahnya yang disebut dan dibicarakan dalam program-program itu yang mana kayak gitu. Berarti di sini yang belum disebut itu super mikro atau ya di bawah lagi dari UMKM itu mungkin. Jadi saya klarifikasi, tidak ada super mikro atau di bawah mikro. Jadi klasifikasinya itu mikro, kecil, menengah. Oke. Yang membedakan hanya U dan I. U-nya itu usaha mikro kecil menengah. Kalau IMKM industri mikro kecil menengah. Yang memproduksi begitu ya. Menghasilkan produk. Betul sekali, Mas. Ibu Nur Laila yang sering dipanggil Ning Lailia. Ning Laila. Iya.
Ning, menurut jenengan nih adanya pasar online ya, sekarang orang belanja-belanja sudah online. Ini ancaman atau justru peluang bagi pelaku usaha? Ya, kalau menurut saya sih Mas, untuk usaha sekarang ini perdagangan online bisa menjadikan ancaman juga bisa menjadikan peluang. Kalau menjadikan peluang ini lebih baik karena apa? Karena di era digitalisasi sekarang ini orang tidak mau ribet Mas. Dia tinggal duduk manis di rumah, ambil HP, pakai scroll asalkan ada uang, kita tidak kepanasan, kita juga tidak kehujanan, barang sudah datang. Itu. Tetapi ancamannya, kalau ancaman ini untuk usaha-usaha yang memang mungkin beliau-beliau tidak mengikuti zaman sekarang, zaman digitalisasi, sehingga dia tetap menjual di pasar-pasar, di mana pasar itu sekarang kalau anak muda nun sewu, anak muda apalagi kalau musim hujan itu moh nang pasar. Karena apa? Anak Gen Z sekarang kan tidak mau jombrot ambil ledok Mas, kan gitu ya. Jadi itu. Tapi kalau menurut saya untuk kemakmuran masyarakat seharusnya walaupun bagaimana kita harus mengikuti digitalisasi yang tentunya pemerintah juga harus mengusahakan untuk pengusaha-pengusaha itu menguasai media itu untuk bisa menjadikan peluang luasnya perdagangan kita bisa menjual di luar provinsi, bisa juga mungkin sampai ke luar negeri kan gitu Mas ya. Apalagi sekarang anak-anak muda sekarang sudah transportasi atau mungkin pembayaran sudah lewat HP saja kan gitu. Jadi lebih efektif, lebih murah dan lebih nyaman. Itu kalau menurut saya. Di pasar online itu peluang. Peluang lebih unggul di sisi peluangnya. Pak Haji Ilyas, ada pandangan lain tentang pasar online? Saya kira kalau pasar online itu menguntungkan pengusaha juga, pemula ya. Ya, jadi sering online. Kalau HP-nya terus online itu bagus kalau untuk online. Tapi kalau yang tidak mengerti dengan online itu susah sekali, karena banyak pasar-pasar itu banyak yang sepi gara-gara online kan seperti itu. Ada bagus dan tidaknya. Online itu kan kadang tidak langsung datang. Kalau untuk beli baju mungkin 1 atau 2 hari. Kalau makanan 1 jam, kadang setengah jam, kadang 10 menit. Melihat pembeli seperti itu, entah itu. Jadi saya kira tergantung dari masyarakat kita. Kembali ke masyarakat. Kembali ke masyarakat kita. Kalau masyarakat kita itu, saya ingin jalan-jalan, ini kan, hari Minggu katakan seperti itu kan banyak sekali pedagang-pedagang UMKM itu. Dan itu ramai banget ya. Ramai banget. Kayak itu di dekat sana itu ya. Nah, kita harus mencoba seperti itu. Harus pasar itu ramai, ada apa ramai? Satu ada hiburannya. Itu jelas ramai nanti. Oh iya. Jadi menurut jenengan dengan fenomena pasar online yang sekarang mulai semakin meningkat itu tidak ada problem kepada penjualan yang sifatnya offline ya Pak ya? Ya ada dan tidak, karena sekarang ini kan memang semuanya online. Saya kan sudah nyampaikan, kalau dia kenal dengan media atau apa kan enak. Jadi enaknya tapi kalau tidak kenal, nah ini. Nah, kalau dia terus itu HP, TikTokan, IG itu lancar live terus itu. Iya benar itu. Kadang-kadang kan sudah disampaikan oleh rekan-rekan di Komisi 2. Sekarang kan banyak rekan-rekan yang live malam. Iya. Nah, itu bisa itu dijawab, Mas. Aku ingin kerja sini Mas. Iya. Dan situ harus ada dananya. Karena kita harus turun itu. Dananya dari mana Pak? Ayo kita belajar lagi. Yang kerja itu harus ada dana. Kalau kita punya inisiatif, saya ingin online, saya ingin kerja bebas, tapi dananya nggak ada, sulit. Kalau saya nggak ada modal bisa, modal kepercayaan.
Nah itu kadang-kadang orang kalau sudah dikasih dana tidak dikembalikan. Nah, itu repot. Nah ini sulit sekali, banyak sekali tuh. Jadi pemodal-pemodal bank-bank itu sering sekali kan kasih modal, terus enak punya uang sedikit, gaya ditampilkan, kan seperti itu salah sebetulnya. Nggak usah gaya. Saya itu loh ke kantor naik Grab saya betul naik Grab biar lancar, kasihan Grabnya gitu. Iya. Nah, ini menarik Masuk. ini, ya betul. Ya benar. Saya sebelum BBM naik atau apa, dari dulu saya naik Grab. Dan mengurangi kemacetan juga, Pak. Ya? Betul. Dan lagi jalan itu berangkat iso ngaji, iso wiridan, kan seperti itu. Pulangnya ngantuk, ambil ngaji, ceklak. Itu manfaatnya seperti itu. Betul. Bukannya kita ini apa ya, mengandalkan kekayaan, enggak. Sama saja kayak tadi ini belakang. Oke, Pak Haji Ilyas, ada poin penting ini dan menarik sekali ya untuk kita catat ya, bahwa gaya hidup itu harus terus dijaga. Iya, betul. Jangan nambah rezeki dikit, gaya hidup naik. Sok-sokan. Ya. Jadi harus dipertahankan gaya hidup itu, memperhatikan kebutuhan daripada keinginan. Nah itu. Ini kayak kata Mutiara ini Pak Ilyas. Tidak bisa mengikuti gaya hidup. Dan ada sinergi di situ yang menarik ya, antara pejabat, bagaimana pejabat bisa peduli kepada pengusaha atau pekerja seperti Grab kayak gitu. Jadi sama jalannya. Sama-sama jalan. Iya, Nyambung ke Pak Agus ya, ini menarik dari yang disampaikan Pak Haji Ilyas. Sekarang saya mau tanya tentang, kalau tahu, kata Pak Haji Ilyas, kalau memang tahu caranya TikTokan, caranya jualan di Shopee dan lain-lain, ya itu menguntungkan. Tapi kalau tidak tahu, nah pertanyaannya, apakah masyarakat kita di Pasuruan secara kebanyakan itu sudah tahu dan siap dengan hal itu atau belum menurut Pak? Saya kira kalau sudah punya HP tahu semua. Jadi terkait dengan pasar online seperti yang disampaikan oleh Pak Ilyas, kemudian yang Ila, memang benar sekali. Ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalau dalam sebuah analisis disebutkan ada namanya analisis SWOT, strong, kemudian weakness, opportunities, dan threat. Artinya di situ ada sebuah mengukur kekuatannya seperti apa ketika mau online ini. Gitu. Kekuatannya seperti apa. Kemudian di situ juga ada peluang. Di situ juga ada ancaman, kemudian di situ juga ada kelemahan. Jadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, berbicara tentang kekuatan, apakah produk kita itu nanti mampu bersaing di pasar online? Karena ketika di pasar online kita dihadapkan dengan berbagai macam pembanding. Misalnya diperbandingkan, dikomparasi dari aspek kualitasnya. Ketika produk kita itu kualitasnya kurang, maka produk kita tidak akan dipilih. Yang kemudian akan dikomparasi atau dibandingkan di aspek harganya. Gitu. Harganya dengan produk lain. Nah, biasanya untuk pelaku usaha mikro, ini pasti biaya produksinya tinggi dibandingkan ketika disandingkan dengan produk pabrikan. Karena ada produk yang sama. Ini produknya UMKM, itu produknya pabrikan, jenisnya sama. Ketika ini dibandingkan, dikomparasi, pasti yang usaha-usaha mikro itu kalah. Apalagi produk-produk yang seperti produk-produknya Cina itu ya. Produk-produknya Cina itu kalau mau dipasarkan di online ya sudah, belum dipasarkan kita sudah habis duluan. Nah, ini berbicara tentang komparasi dibandingkan dengan produk lain. Belum lagi dengan beberapa persoalan misalnya kalau di pasar tradisional sebenarnya ada sisi-sisi yang menarik di sana. Di situ ada namanya interaksi sosial yang sangat kuat. Ketemunya antara penjual dengan pembeli, ini kan saling menyapa. Kadang-kadang tidak cuma sekedar ngomong dagangan, oh mai sampean gini dan lain ngalor ngidul lah. Nah, itu diistilahkan yang di dalam sebuah kitab kalau tidak salah itu namanya kitab Joyoboyo. Di situ disebut dengan ramalan Joyoboyo. Nah, sebenarnya pasar online itu sudah lama diprediksi, Mas. Pasar Ilang Kumandange. Nah, Ilang Kumandange itu tradisi sapa menyapa atau tawar menawar itu tidak lagi ditemukan di pasar modern yang offline ya. Ilang Kumandange. Dan itu juga tidak ditemukan di pasar online. Makanya
situasi yang ramai pasti digaskan dengan pasar, karena pasar itu identiknya ramai. Nah, di keramaian disitulah maka di situ ada sebuah potensi kegiatan ekonomi, dan itu adalah ekonomi kerakyatan pasti itu. Nah, ada beberapa hal yang tadi disebutkan Pak Haji tadi, Pak Haji Ilyas, memang ada sisi ancamannya. Ancamannya apa? Tidak bisa dipungkiri bahwa sepinya pasar tradisional, sepinya pasar rakyat itu tidak lain karena hadirnya selain pasar modern, ini adalah pasar online. Yang disampaikan Ila, karena begitu kemudahan, you can see, kita tidak punya niatan untuk membeli, tetapi hanya melihat HP, kemudian tiba-tiba ada iklan, melihat TikTok, ternyata ini menarik ya, tidak ada niatan untuk beli, tapi karena afiliatnya itu terlalu menarik ya, beli secara tidak disengaja itu. Nah, di teori itu memang ada sisi kekuatan ya, sisi kekuatan dan sisi kelemahannya. Berkenaan dengan UMKM, memang ada UMKM yang dalam hal ini dirugikan, kemudian juga terancam ya. Nanti peluangnya tentu juga ada. Kenapa? Karena kalau pasar tradisional itu adalah pasar kita yang menentukan itu. Gelem sakmene, gak gelem sakmene, tawar menawar, gak gelem tuku ya wis. Nanti akan ada pendatang yang datang lagi. Tetapi di pasar online ini kan pemilik platformnya, pemilik pasarnya yang membuat pasar itu kan kita nggak tahu siapa yang bikin itu. Karena kita masuk di pasarnya dia, tentu kita kalau mau jualan di situ kita akan diatur oleh pemilik pasar atau pemilik platform. Misalnya seperti apa? Barangmu nggak laku, kamu harus melakukan promo-promo. Nah, untuk promo-promo itu tentu biaya itu dibebankan kepada seller atau penjual. Kemudian ketika masih rendah, maka harus bikin lagi, misalnya biaya pengiriman itu ditanggung oleh penjual. Sehingga apa? Pembeli ini agar laku, sehingga apa? Pemilik platform ini tetap mendapatkan keuntungan yang tinggi, kemudian sedangkan penjualnya di sini keuntungannya akan semakin menipis. Resikonya, Mas, ada resiko besarnya. Karena pemilik platform itu sistem digital, artinya dikendalikan oleh mereka sebagai pemilik pasar. Sebenarnya, Mas, ya, produk kita itu bisa diatur, dibikin tidak laku misalnya, kemudian atau nanti diduplikasi, atau kemudian jika barang kita itu dijiplak ya, di cloning. Oh, ini kok rame, barang ini kok rame. Maka ini menjadi daya tarik tersendiri bagi platform yang kita tidak tahu yang mana mereka orientasinya adalah profit. Sosialnya saya kira sangat dipertanyakan. Sehingga apa? Dalam hal ini produknya itu laku keras, tetapi keuntungannya kecil. Ini kalau kita berbicara dari aspek kekurangannya ya, ancamannya itu seperti itu, Mas. Nah, di sisi peluang, sisi positifnya sebenarnya selain untuk menjual, ini ada branding, ada istilah namanya personal branding. Bisa di branding pemiliknya atau di branding barangnya. Misalnya begini, apakah bisa pemiliknya di branding? Bisa. Misalnya seseorang itu berlangganan ke warung tersebut, sebenarnya itu bukan karena produknya. Anak-anak muda yang kadang-kadang ada warung ya ngopi di situ, itu bukan kopinya, tapi karena memang personal yang memberikan layanan ini ramah, diajak ngobrol. Ini menjadi strategi market yang kekinian ya, yang kekinian. Jadi layanan yang ramah itu kadang-kadang pembeli itu tidak masalah, dikasih harga mahal ya, tetapi tempat dan layanannya ramah, ini bisa nyaman gitu kan, bisa nyaman. Jadi seperti itu, Mas Ali. Ya, Pak Agus. Pak Ilyas, lihat dari keterangannya dari Pak Agus ya, itu ada sisi menguntungkannya, tapi ada ancaman yang cukup besar ya. Bagaimana kalau sudah berhadapan dengan industri besar, pabrik-pabrik gulung tikar, kalah nih dalam persaingannya ya. Produknya sama, lebih bagus, packagingnya lebih murah jualnya, karena mereka kan tonase biasanya. Kalau di teori perdagangan kan cuma begitu, beli sekilo sama 1 ton ya, lain sudah harganya. Gitu. Dan mereka justru lebih mudah untuk bermain untuk angka-angka ini ketika permainan pasar online ini. Nah, saya tanya intervensi nih Pak ya, sebagai pemerintah kira-kira
intervensi yang bisa dilakukan apa kira-kira? Karena kalau masyarakat ya nggak bisa apa-apa, tinggal ikhtiar-ikhtiar aja kan gitu. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke, jadi begini, cukup menarik apa yang disampaikan oleh Mas Agus tadi. Jadi seimbang, jadi seperti itu. Kalau kita kan ada masalah kan seperti itu Mas Agus. Adalah saudara ini kan tadi disampaikan banyak sekali ya. Ya. Kadang itu barang yang kecil sama besar, kualitasnya Pak. Kadang tidak dijaga yang besar, tapi yang kecil akan membunuhkan aslinya. Lah kalau orang pembeli ini melihat kecil ini bagus, harusnya beli yang kecil loh. Ngapain beli yang besar tapi barangnya kualitas kurang bagus? Ya. Itu kalau dalam pemikiran bisnis seperti itu. Saya bisnis kan seperti itu, jagung kayak katakan seperti itu. Oh jagung sekarang harga berapa? Kita lihat di posisi daerah. Daerah ini panen berapa ton? Katakan Kabupaten Pasuruan. Nah, ada peternak berapa di situ? Sudah kelihatan. Oh, berarti tahun ini gagal. Besok Juli pasti naik. Saya yakin pasti naik seperti itu. Berapa? 74, 75. Sekarang berapa kita beli di petani? Nah, kan seperti itu Mas. Ya. 65. Ini harus dijaga. Betul. Contoh nih, kadang-kala ini UMKM ini lata. Ngerti sampean lata? Oh, aku dodolan bikang kok laris. Melok dodolan bikang. Harusnya kan lain. Iya kan? Seperti itu. Jadi oh iya aku dodolan iki. Makanan Hongkong seperti apa itu? Sushi apa ya? Sushi Jepang. Itu ya. Kan banyak sekali itu di mobil. Harusnya jangan seperti ini. Kamu harus punya terobosan lain. Jangan ini laris manis ditiru tembak. Akhirnya ini nggak bisa jalan Pak. Iya, harusnya ya kamu harus punya pemikiran lain. Ojo teko Cina saja, Hongkong, Amerika, nanti punya ciri khas. Nah, ciri khas sendiri. Kan dodolan bikang oke laris. Baru dodolan kue lumpur laris ditiru kue lumpur campuran kelapa ini nggak boleh. Cari yang inisiatif sendiri. Wah nggak dodolan ini kira lemper isinya ikan tuna kan nggak ada. Nah, lemper kebanyakan kan ayam, benar nggak? Lemper kasih ikan tuna, ikan gimana mana ada kan seperti itu. Kita kerjasama dengan nelayan, gitu Mas. Pak Ilyas, itu lebih ke arah ide ya, kreativitas ya. Memang karena usaha itu akan mati tanpa kreativitas. Betul. Harus terus jalan kreativitasnya. Dan kalau menyinggung branding yang kata Pak Agus tadi, saya teringat di Pandaan ya. Pandaan ini berbeda dengan Bangil. Pandaan itu orang-orangnya, kalau harga barang itu mahal, beli. Kalau Bangil, kebalikannya, kalau barang murah baru beli. Nah, akhirnya orang yang punya pedagang yang ngerti di Pandaan juga di Bangil, jadi jual barang nggak terlalu bagus, dijual di Pandaan tapi harganya mahal, dimahali, jadi laris. Saya punya teman itu jualan kurma, jadi kurmanya dia itu eksklusif kayak gitu ya, dijual harganya itu mahal, ditampilin harganya mahal, beda dengan toko-toko yang lain, malah laris. Orangnya cerita ke saya itu juga, dipikir-pikir ya lucu gitu. Saya kalau dijual murah gak laku Mas Ali, kata dia. Jadi gini Mas, kita tuh kalau branding seperti itu kita lihat kualitas dulu. Ya. Kualitas, kadang-kala kualitasnya sudah bagus, ya kan sudah naik ya. Habis itu kita campur, banyak campurannya itu pasti. Ya, karena kita kerja bisnis UMKM itu harus jujur. Kadang-kala gini Pak, oke saya order ini makanan, sesuaikan ini. Kadang-kala tidak ditimbang untuk pembuatannya. Banyak sekali seperti itu. Nah makanya, oh ya aku tak beli milik bagus karena sesuai harapan hati saya. Kadang berubah gitu ya Pak. Kadang berubah. Laris manis ya. Habis itu apa? Saya kepingin bahagia kayak kepingin tuku mobil anyar, kepingin iso bayar cicilan lah. Ini banyak seperti itu. Akhirnya apa? Orang pada tahu hanya 1 bulan. Iya. Nah, kan seperti itu. Fenomena esteller itu ya. Nah, esteller, esteller campur es krim kan gitu ya. Ada.
Ada. Nah, itu banyak sekali kan sekarang. Kono niru kok lata gitu. Ya, bikin awalnya kan ruam itu es teler itu. Orang jualan es teler pakai timbo, ember, gede-gede itu ya. Kalau normalnya beli es kan pakai kap-kapan ya. Ini pakai ember. Tapi esnya kan terlalu banyak nanti, Pak. Akhirnya lama-lama kualitasnya yang sekarang udah sepi sekarang. Jadi memang kita tuh harus membuat branding tadi itu benar. Betul. Menari, orang menari ya. Nah itu api lah. Jadi ayo kita ke situ campur es krim es krim ya. Kan baru-baru ini aja kan es teler sama es krim. Ya. Kan di Kuda kan kental seperti susu ya. Ya. Nah, seperti itu. Nanti lambat laun campurannya akeh, esnya wakeh. Konsistensinya. Kan kita hitung dari penghasilan juga, nggak ke arah mindset ya Pak Haji kayaknya, bukan skill yang sifatnya teknis ya. Nengilah. Jadi kalau mengacu pada penjelasan dari Pak Haji Ilyas ini ya, jadi ada mentalitas yang orang-orang masyarakat kita itu kadang-kadang perlu dibina dari sisi kejujuran, dari sisi kreativitas, tidak mudah meniru, ya, mengenal diri sendiri. Jadi apa yang dia jual, ya kadang orang itu kan tidak tahu dianya itu punya apa, malah nyari ke orang. Padahal di dirinya sendiri itu kan punya kelebihan yang bisa dijual, malah niru-niru. Itu kok jualan servis HP kok bagus itu, niru ya. Sepi dia, punya orangnya tetap ramai kayak gitu. Menurut Nengila ya, pelatihan kita kira-kira apa yang perlu digenjot? Kalau kita bicara caranya, ini Pak Bupati sudah punya program bagus ya PCC, jadi Pasuruan Creative Center gitu. Dilatih TikTokan, dilatih jualan pakai Shopee dan lain-lain gitu. Menurut Nengila kalau yang seperti dijelaskan mindset, pola pikir kayak Pak Haji Ilyas ini perlu nggak ya dilatih juga masyarakat gitu? Iya, kalau menurut saya mungkin kita juga harus, pemerintah juga harus turun tangan juga, seperti programnya Pak Bupati yang sudah dilakukan itu. Kemudian kita berikan kepada informasi ini, kita berikan kepada organisasi-organisasi pengusaha, di mana pengusaha-pengusaha itu bisa mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Di antaranya mungkin latihan tentang digitalisasi, bagaimana cara kita membranding produk kita agar layak jual. Kemudian juga kita seperti yang dikatakan Pak Haji Ilyas tadi, diantaranya yaitu kita harus mengutamakan kejujuran kita. Ini dari lubuk kita, hati sendiri kita ya. Artinya kalau kita berjualan dengan niatan hati kita jujur, memberikan produk kita yang sesuai dengan awal, insya Allah pelanggan-pelanggan itu kita akan tetap. Karena apa? Kualitasnya masih tetap. Nah, katanya orang Jawa itu wis gak popo alon-alon pokok kelakon kan gitu. Artinya produk kita kalau dijaga kualitasnya dan kuantitasnya, pembeli itu merasa puas. Kemudian juga kita memberikan pelayanan yang baik, terutama dalam tata cara kita menerima setiap pembeli yang ada di kita. Artinya melayani dengan baik. Kemudian membranding hasil kita, inovasi kita untuk memberikan branding yang baik juga. Jadi mungkin untuk Komisi 2 berusaha memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah, terutama kita kerjasama dengan Disperindak yang itu biar bisa memberikan pelatihan terutama kepada para pengusaha-pengusaha yang di Pasuruan ini UMKM-nya sangat banyak sekali, terutama yang ada di desa-desa Mas, karena di desa-desa itu saya kira masih manual dan itu butuh banget. Bagaimana membranding hasilnya itu, bagaimana kita memasarkan hasilnya, itu masih kurang. Karena mungkin kalau di desa tempat saya, untuk masalah digitalisasi itu sangat kurang. Orang-orang itu kayaknya lebih suka kepada tradisional, karena kita saling silaturahmi, ya artinya memberikan hasil karya kita, memberikan inovasi kita dengan cara kadang-kadang juga di situ tetangga punya usaha membuat lemper gitu ya. Yang satunya usaha lumpur, itu kadang-kadang bisa tukar guling. Artinya
kayak barter gitu Mas. Sekarang juga banyak sebenarnya Neng itu yang orang Iya. jualan hanya jualan modal meja. Iya. Nanti kue-kuenya itu kiriman dari teman-teman atau orang-orang Itu di tempat saya banyak Mas itu. Ada yang titip kayak sambal goreng itu ya. Ada itu kan namanya sama di jalannya situ. juga. Iya. Itu masih sifatnya tapi ada segi baiknya juga di situ, anaknya juga mempromosikan lewat TikTok Mas. Sehingga online TikToknya Pak Haji ya, jadi kita ada online gitu, tapi yang ngirim itu Mas, orang-orang yang tidak tahu digitalisasi, artinya pokoknya aku percaya titip, dan itu ada untuk labelnya itu masih label sederhana, hanya sambal goreng Bu Iva, sambal goreng Bu siapa gitu. Tapi saya coba beli mungkin ya rasanya yang ini beda dengan ini. Jadi kadang-kadang orang juga bisa memilih dengan hal itu. Terus aku tuku tek Bu Iva gitu, iya. Suka yang mana? Kan? Yang mana gitu. Ya. Itu Ninggilah ini kondisi Ninggilah ini kan lingkungan pesantren ya. Iya. Jatuhnya kalau di pesantren itu dididik untuk telaten kayak gitu. Iya, telaten. Sabar istiqomah kayak gitu. Dan ini relate sekali dengan para pengusaha, terutama pengusaha yang baru-baru. Iya. Tapi kalau dengar dari petuahnya Pak Haji Ilyas tadi, yuk legano modalnya yo, angel bisa nek gitu. Ya, jadi ini Mas, pondok itu juga bagus dikasih pelatihan-pelatihan seperti itu. Karena apa? Setelah dari pondok nanti itu dia punya usaha sambil ngajar di tempatnya. Di Madin-Madin. Ya, di Madin-Madin seperti itu. Oh, punya planning ke depan aku. Dulu pondok di rumahnya punya ini ya. Terus pelatihannya seperti ini. Coba saya terapkan di desa saya kan seperti itu. Banyak kan seperti itu. Dan itu juga bisa secara tidak langsung menjawab keluhan para guru ya madrasah dan yang selama ini perekonomiannya atau gajinya tidak terlalu besar. Pak Agus ya nyambung dari Ning sama Pak Haji Ilyas ya. Di pondok butuh pelatihan, di desa-desa belum tersentuh pelatihan. Program Bupati sudah bagus, ada PCC, itu pelatihan digenjot, itu banyak sekali pelatihannya. Pertanyaan saya, bagaimana memaksimalkannya supaya bisa sampai ke titik desa-desa atau pesantren-pesantren. Karena Bapak, ya saya dititipi pertanyaan sama masyarakat juga, saya itu sering mau ikut pelatihan, tapi tiba-tiba udah dengar ada pelatihan, saya belum tahu, malah pelatihannya sudah selesai. Pripun Pak, menurut jenengan, Pak Agus? Ya, jadi di antara beberapa fungsi dari DPRD ini adalah menampung aspirasi, menampung aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya. Nah, kemudian anggota DPRD juga punya tugas pokok, yaitu legislasi, kemudian budgeting dan kontrol. Seperti itu. Dari aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa diteruskan kepada leading sektor terkait, ya, kepada leading sektor terkait, sehingga menurut kami begini, UMKM itu adalah harga mati. Penumbuhan UMKM dan pengembangan ini terus harus ditingkatkan. Kenapa? Karena berdasarkan data itu dari seluruh masyarakat khususnya yang di Kabupaten Pasuruan, berapa yang menjadi PNS, berapa yang menjadi karyawan pabrik misalnya. Dan selain itu adalah UMKM. Artinya usia produktif yang siap kerja itu tidak mungkin semuanya tertampung menjadi pegawai negeri, kemudian tertampung oleh perusahaan. Nah, yang lain ini dikemanakan? Maka ruang UMKM inilah yang menjadi solusi persoalan pendapatan bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kabupaten Pasuruan. Nah, kemudian langkah-langkah yang harus diambil seperti apa? Ya, yang seperti kami sampaikan, harus ditumbuhkan, harus dilahirkan, UMKM harus dinaik kelaskan. Ketika mereka tidak bisa mencari pekerjaan, mereka harus mampu menciptakan. Ketika tidak bisa mencari, maka mereka harus mampu menciptakan. Itu seperti itu. Nah, kalau UMKM ini akan naik kelas, di situ juga ada potensi yang besar. UMKM yang naik kelas, yang tumbuh dan berkembang, mereka juga akan menyerap tenaga kerja. Nah, sisi kelebihan dari UMKM itu apa? Sekarang Mas, kalau masuk menjadi karyawan pabrik, saya tidak berbicara di sini guru
yang harus mempunyai standarisasi dan klasifikasi yang sesuai ya. Kemudian ke pabrik juga harus mungkin sarjana atau punya skill khusus gitu. Nah, bagaimana dengan yang lain? Itu seperti itu. Maka solusinya adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM ini. Nah, kalau dihitung sebenarnya tidak kalah berapa jumlah PNS dan berapa jumlah karyawan pabrik dibandingkan dengan angka atau jumlah yang ditampung di UMKM, sehingga dalam hal ini dari aspirasi-aspirasi itu melalui fungsi kebijakan anggaran di DPRD itu bisa disampaikan, dialokasikan di leading sektor terkait dalam hal apa? Misalnya pengenalan kewirausahaan, kemudian adanya pelatihan, mungkin olahan, kemudian juga diantaranya itu adalah pelatihan digitalisasi atau pasar online. Karena pasar online itu tidak mungkin dihindari, Mas ya. Terlepas dari manfaat, kelebihan dan kekurangannya, tapi di sini ada sisi yang memangkas, memudahkan bagi UMKM untuk mengenalkan atau membranding barangnya, untuk menjual barangnya, untuk tes market produknya. Kalau dulu Mas Ali ya, untuk menjual menjual produk ya, itu ada beberapa mekanisme yang harus dilalui. Di antaranya apa? Bagaimana calon pembeli ini pertama untuk mendengar. Setelah mendengar, bagaimana mereka bisa melihat. Lewis delok, ya apa carane nyekel. Lewis nyekel, ya apa carane seneng. Lewis seneng, ya apa carane tuku. Itu seperti itu. Ya. Jadi ya apa carane? Sampai-sampai ada pedagang lihat-lihat gini, boleh silakan, ayo ini lihat, ditunjukkan, kemudian disuruh pegang, setelah pegang, kemudian setelah megang dadat tumbuhlah rasa seneng. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh pembeli, bagaimana ketika mereka mendengar mau melihat, kemudian mau memegang, mau suka dan akhirnya mau membeli. Tetapi sekarang di online itu sangat memudahkan sekali, misalnya, oh saya punya produk foto, di-upload, di story dan lain sebagainya, itu misalnya seperti itu. Nah, saya sampaikan tadi you can see, hanya ini di foto, kemudian dinaikkan di online, orang melihat, suka. Nah, ini yang kadang di sisi lemahnya dan sisi kemudahannya. Kita lebih mudah menjual, tetapi kadang-kadang juga tidak sedikit konsumen itu ternyata yang saya lihat itu tidak sesuai dengan barang yang diterima. Jadi ada sisi positif atau sisi kelebihan dan sisi kekurangan, baik di si penjual maupun si pembeli. Begitu. Itu seperti itu. Sebelum akhir ya, karena kita tidak panjang. Sebelum akhir saya izin barangkali Pak Haji Ilyas ya. Selama ini Pak, pelatihan-pelatihan itu sifatnya insidental. Pelatihan yang dilakukan oleh pemerintahan itu sifatnya insidental. Artinya pelatihannya banyak ya, tapi ada jadwalnya, ada tanggal-tanggalnya yang itu tidak diketahui masyarakat kapan. Nanti diumumkan, cara mainnya begitu. Betul diumumkan itu. Nah, ada aspirasi yang ingin saya sampaikan begini. Bisa enggak kalau pelatihan-pelatihan itu bukan sifatnya diadakan, tapi selalu ada di mana, jadi bukan orang daftar untuk ikut. Jadi siapapun yang butuh, kan orang butuh tidak bebarengan ya. Kadang saya sekarang butuh, tapi pelatihannya nggak ada. Pas pelatihannya ada, saya sedang sibuk atau orang lain sedang punya kegiatan lain. Gitu. Nah, kalau misalkan pelatihan itu memang disediakan tempat, disediakan mentor ya, terus dia itu standby gitu. Jadi siapapun warga negara ya, warga Kabupaten Pasuruan yang misalkan butuh, ya sudah di situ tempatnya. Gak perlu mencari pengumuman kapan ada pelatihan kayak gitu. Nah, misalkan itu aspirasi yang izin saya masukkan dalam pertanyaan hari ini. Menurut Pak Haji Ilyas, mungkin nggak itu bisa terakomodir dan dilaksanakan oleh pemerintah? Jadi begini Pak, saya itu kalau ada libur pasti ke RT RW menyampaikan sampai mau pelatihan bisa saya ada tutornya, jadi saya siapkan semua dari alat-alatnya bagi yang mau bikin roti, bikin kue ya. Jadi keseimbangan itu ada. Kita wakil rakyat siap menyediakan apapun, dan Pemda juga punya sendiri. Kita sebagai DPRD Kabupaten Pasuruan ya siap segala-galanya. Jadi seperti itu.
Artinya masyarakat menurut jenengan Bisa. aktif sudah ke wakil rakyatnya? Bisa ke saya, bisa. Saya siapkan, bisa. Mau pelatihan apa bisa. Tapi konteks yang jenengan sampaikan maksudnya di area domisili. Area saya, area Gempol. Iya. Kalau kamu mau ke Gempol, ya tak latih. Walaupun tak didik. bukan orang Gempol. Bukan orang Gempol boleh, tapi Kabupaten Pasuruan. Iya. Seperti itu. Gratis. Tidak masalah ya, walaupun bukan orang sana ya. Iya bisa. Oke, Bu Neng Ila atau Pak Agus, barangkali ada yang mau disampaikan sebagai penutup ya tentang tema kita hari ini. Monggo, Atau Pak Ilyas mau menambahkan sebagai penutup? Jadi saya sebagai wakil rakyat khusus di fraksi Partai Gerindra siap menampung apapun keluhan masyarakat terkait untuk UMKM, untuk pengelolaan belajar, kayak roti, siap tak bantu. Tapi belajar, benar-benar belajar. Tapi untuk gaya-gayaan jangan, karena ini modal, seperti itu. Jadi jangan putus asa, harus mempunyai insting, feeling yang kuat. Oh, saya harus berdiri kali, harus berhasil, itu harus ada. Mentalitas ya. Jadi seperti itu, Mas. Menambahkan sedikit Mas Ali, bahwa jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Pasuruan ini banyak sekali. Nah, bagaimana pemerintah itu untuk bisa menyentuh keseluruhan, maka dibutuhkan sebuah database sehingga tidak selalu ya seperti yang dikatakan itu lagi atau lu lagi seperti itu. Maka perbaikan database dan lembaga atau organisasi UMKM ini butuh penataan. Nah, di Kabupaten Pasuruan ini sebenarnya sudah kami dorong untuk membuat klaster-klaster atau mengklasifikasikan UMKM berdasarkan jenisnya. Misalnya UMKM makanan minuman, ini sudah ada asosiasi UMKM makanan minuman. Kemudian ada batik. Nah, maka seluruh pengusaha UMKM batik di Kabupaten Pasuruan bisa ini masuk dalam asosiasi batik. Kemudian ada asosiasi kerajinan, kemudian ada asosiasi bordir, kemudian ada namanya ATBM, alat tenun bukan mesin, dan seterusnya, itu seperti itu. Nah, dengan adanya asosiasi-asosiasi itu, maka disinilah sebenarnya masing-masing asosiasi ini memiliki data keanggotaannya. Mana anggotanya yang sebenarnya membutuhkan di pelatihan teknologi industrinya, kemudian mana anggota UMKM yang membutuhkan pelatihan dari sisi kelayakan packagingnya, kemudian dan mana UMKM yang membutuhkan pelatihan digital marketing, misalnya seperti itu. Maka dengan penertiban keanggotaan dan kelembagaan organisasi ini akan menjadi arus komunikasi yang baik antara leading sektor dengan stakeholdernya. Begitu. Cukup? Cukup. Nengila, ada yang mau disampaikan? Ya, mungkin tetap semangat untuk teman-teman yang berada di UMKM. Kita dari Komisi 2 insya Allah selalu mendukung program panjenengan semua, karena kita sebagai wakil panjenengan, kita akan mengusahakan dan mengusulkan untuk bisanya pemerintah kabupaten bisa memberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bakat minat juga kebutuhan masyarakat tentunya yang di UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan, pendapatan selain pendapatan keluarga juga pendapatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Terima kasih Neng, dan terima kasih Pak Haji Ilyas, terima kasih Pak Agus Suyanto. Mudah-mudahan obrolan ini membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Melalui program yang digagas oleh DPRD Kabupaten Pasuruan, Jawara Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan. Menutup segmen ini saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Khalifah keempat Sayyidina Ali. Beliau pernah berkata, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Yang kenal dirinya akan kenal Tuhannya. Barangkali kita semua sadar ya bahwa rezeki sudah ditakar, tidak akan tertukar. Ya, telah ditentukan pula rezeki itu. Tapi kalau kita tidak mengenal diri kita, tidak mengasah apa yang menjadi kemampuan kita, maka apa daya semesta tidak akan mendukung. Ada istilah tentang mestakung ya, semesta mendukung. Semesta pasti mendukung, pemerintah mendukung, dewan mendukung, semua masyarakat itu mendukung, apalagi kita masyarakat Jawa. Tapi kalau kita tidak kenal diri kita dan kita tidak mengasah diri kita,
maka apa daya semua itu tidak akan bisa berpihak kepada kita. Mari kita dukung dan bersama-sama berupaya agar Pasuruan lebih maju, Indonesia lebih jaya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.